uh, penting dalam kehidupan bergereja. Hari-hari ini gereja Tuhan, hari-hari ini jemaat Tuhan, ya, sudah banyak yang kehilangan kesukaan untuk mencintai Tuhan. Hari-hari ini banyak anak Tuhan, banyak gereja Tuhan sudah mulai kehilangan kesukaan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, dan melakukan banyak hal menyangkut Tuhan, menyangkut yang namanya Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi syukur kepada kita gereja Tuhan, kita yang ada pada hari ini masih bisa menyadari bahwa Tuhan itu, Yesus itu begitu penting bagi kita, ya, bahkan teramat penting bagi kita, sehingga kita tidak melewatkan satu hal pun untuk tetap hidup di dalam Dia. Nah, saya katakan tadi bahwa gereja telah mulai bersifat menyenangkan diri sendiri pada hari ini, ya. Mari kita melihat bahwa ada sebuah firman yang menyatakan bahwa, ya, ada kepentingan kita, tetapi juga ada kepentingan Tuhan. Kita bicara soal kepentingan, saudara-saudara. Dan di dalam hal ini saya katakan tadi bahwa ternyata banyak gereja Tuhan pada hari ini mulai kehilangan, ya, mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan cinta terhadap apa yang namanya Tuhan, ya. Mari kita akan membaca Filipi pasal yang kedua ayat 21. Filipi pasal 2 ayat 21. Kita lihat ayat ini. Ya, mari kita perhatikan ayat ini. Ayat 21 pasal 2 kitab Filipi. Kalau saudara yang bawa Alkitab dan ada di sini, silakan melihat di slide. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi, di mana kalau kita lihat dari keseluruhan pembacaan kita, saudara-saudara, Paulus ingin jemaat di Filipi menerima dua orang, dan dua orang ini kalau di Alkitab ini dicatat Timotius dan Epafroditus. Mereka adalah orang-orang yang Paulus andalkan. Mereka orang-orang yang Paulus percayai, ya, dan kemudian mereka diutus oleh Paulus supaya jemaat Filipi menerima mereka, karena mereka akan sangat membantu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Filipi 2:21 ini, ada dua kepentingan besar yang Paulus tulis. Pertama-tama, kepentingan diri sendiri, dan yang kedua adalah kepentingan pekerjaan Tuhan atau kepentingan Tuhan. Ya. Kepentingan diri sendiri dan kepentingan Kristus. Kalau kita bicara kepentingan, ya, mungkin kita akan cepat mengingat kalau di istilah dunia politik, ya, yang namanya politik itu selalu berbicara kepentingan. Apakah itu kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau ya seperti itu kira-kira, ya. Kalau kita bicara kepentingan, langsung kita kemudian mengingat hal tersebut. Nah, saudara di dalam Tuhan, apa hal atau apa saja hal yang kita bisa bicarakan menyangkut dengan kepentingan sendiri? Kalau kita bicara kepentingan sendiri, maka kita akan bisa berbicara tentang semua hal yang berpusat kepada diri sendiri. Itu kepentingan sendiri, ya. Semua hal yang berpusat kepada kepentingan sendiri. Kalau bicara kepentingan sendiri, maka kemudian di dalamnya kita ingin apa? Kita ingin untung sendiri, kita ingin menang sendiri, saudara-saudara. Ini kalau kita bicara kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri
Ya, di mana kita tidak menginginkan orang lain mendapatkan keuntungan. Kita berpikir semua berpusat kepada diri kita sendiri. Saya katakan tadi, ya, mau menang sendiri, ya, mau untung sendiri, mau untung banyak, orang lain yang dirugikan. Itu seperti itu, saudara-saudara. Berikut, kalau kita bicara kepentingan sendiri ini, maka kemudian kita lebih menjurus kepada sifat yang egoistis. Kalau kita bicara egoistis seperti tadi, saudara-saudara, memiliki persamaan bahwa ya kita adalah kita. Tidak ada urusan dengan orang lain. Tidak ada urusan dengan kepentingan orang banyak. Tidak ada urusan dengan gereja. Itu saya. Ini yang disebut dengan egois. Berpusat kepada diri sendiri. Nah, kalau kita bicara kepentingan sendiri, berikutnya, ya, ada sebuah perasaan yang menjadi salah satu sikap dari kepentingan sendiri adalah di mana kita tidak mau berbagi, saudara-saudara. Kita tidak mau berbagi secara materi dan berbagi secara imateri. Saya katakan tadi, kalau berbagi secara materi, yaitu, ya, kita mau ingin untung sendiri. Kalau bahasa yang lebih praktis lagi, saudara-saudara, tidak ingin berbagi secara materi, tidak ingin berbagi secara kebendaan, ya, mungkin lebih cocok disebut pelit, mungkin lebih cocok disebut apa lagi, di samping pelit apa, kikir, dan sejenisnya. Kira-kira seperti itu. Ini hal yang Paulus catat di dalam Filipi 2 ini, bahwa ada kepentingan sendiri. Gereja Tuhan yang ada di Filipi, mereka mulai mementingkan kepentingan mereka. Hari ini kalau kita bicara secara gereja sudah hidup masing-masing pada hari ini. Kalau kita bicara ada kesatuan di tubuh Kristus yang menyangkut gereja ini, saudara-saudara, ibarat kata kita mau cari jarum di antara jerami. Karena gereja, dari 100% gereja yang ada, jangankan kita bicara gereja di Indonesia, kita bicara gereja di Tanjung Pinang. Gereja sudah hidup sendiri-sendiri pada hari ini. Ketika gereja yang satu besar, ada gereja yang satu mulai menurun, apa pedulinya kita? Hari ini hamba Tuhan hidup, ya, dengan ya seenak perutnya sendiri, saudara-saudara. Ada hamba Tuhan yang hidup mewah, tetapi ada hamba Tuhan juga yang hidup melarat. Mungkin makan pun susah, tetapi mungkin ada hamba Tuhan yang hidupnya berkelebihan, saudara-saudara. Hari ini seperti itu. Gereja sudah hidup seperti ini pada hari ini. Nah, Paulus katakan ini sudah bicara tentang kepentingan diri sendiri. Dan ini salah. Kita katakan amin. Ya, ini salah. Kalau kita bicara gereja, kita bicara kita sebagai individu yang ada di dalam gereja. Jemaat kelihatan sebagai anak Tuhan kalau pas hari Minggu di gereja. Bersalam-salaman, puji Tuhan Bapak, puji Tuhan Ibu, sehat, umur panjang, kan gitu. Setelah pulang gereja, hidup masing-masing. Jemaat yang satu ada makan enggak ya kira-kira ya? Kita lihat hari ini di dalam kehidupan gereja, di mana kita sudah susah melihat ya ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip firman yang diterapkan di dalam hidup berjemaat. Kalau mungkin sesama satu keluarga, mungkin ya iya nggak masalah, saudara-saudara, karena satu keluarga. Tetapi kalau kita bicara jemaat Tuhan, bahkan ada jemaat Tuhan yang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Seperti itu, saudaraku. Nah, ini sangat merepotkan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus menuliskan hal itu. Dia perlu mengirimkan 2 orang untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di kota Efesus, supaya kota Efesus itu mulai mementingkan apa yang disebut dengan kepentingan Kristus. Tapi mari kita masih bisa lihat tadi, saya katakan itu hal-hal yang sifatnya materi, ya, yang saya sampaikan tadi. Tetapi hal-hal yang sifatnya imateri.
Ada jemaat nggak ingin berbagi kebahagiaan, ya kebahagiaan cukuplah dia sendiri. Ya, menyangkut perasaan kita, menyangkut apa yang kita alami secara kejiwaan, saudara-saudara. Ya lu mau menderita secara moral, ya itu urusan lu sendiri. Pernahkah kita jemaat, mungkin saudara-saudara, jemaat yang ada di rumah, saling nelepon satu dengan yang lain, gimana kabar, sudah 2 bulan kita nggak ke gereja, apa yang kau rasa, apa yang kau alami? Ini sudah susah kita jumpai dalam kehidupan berkomunitas atau kita berkehidupan bergereja. Tetapi saudara-saudara, mari coba kita memperbaiki nanti ke depan, saudara-saudara. Yang kedua, kepentingan Kristus, ya. Kepentingan Kristus, kita bicara semua hal yang menyangkut pekerjaan pelayanan. Kepentingan Kristus adalah semua hal yang menyangkut tentang pekerjaan pelayanan. Nah, sekarang kalau kita bicara pekerjaan pelayanan, apa yang disebut dengan pekerjaan pelayanan? Ya mungkin kita bisa manifestasikan atau saudara-saudara kita biar bisa realisasikan dalam bentuk terlibatnya kita di dalam apa yang disebut dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita bicara pelayanan pekerjaan Tuhan itu banyak, saudara-saudara. Hari ini kita bertindak egois. Egoisnya apa? Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah berpikir dan merasakan apakah Tuhan itu punya kerinduan. Kalau kita bicara kita, setiap hari kita punya kerinduan, setiap hari kita punya keinginan. Dan itu selalu kita sampaikan mungkin kepada Tuhan. Setiap saat, Tuhan saya ingin itu, Tuhan saya ingin ini, Tuhan saya merindukan ini, Tuhan saya merindukan itu. Setiap saat kita naikkan. Tetapi apakah pernah kita berpikir bahwa Tuhan juga punya kerinduan? Nah, disinilah letaknya kita kemudian bertingkah egois dalam hidup. Saudaraku, kerinduan Tuhan atas kita gereja, supaya kita memperhatikan kerinduannya. Apa kerinduannya? Kita melaksanakan pekerjaan pelayanan. Katakan amin. Kerinduan Tuhan atas gereja adalah supaya kita gereja memperhatikan kerinduannya. Dan kerinduannya itu adalah supaya kita perhatikan, saudara-saudara. Ada perhatian dari kita menyangkut pekerjaan pelayanannya. Dengan cara seperti apa kita memperhatikan pekerjaan pelayanan, saudara-saudara? Mari, Paulus katakan di dalam ayat yang ke-20, kita lihat. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Nah, rupanya saudara-saudara, di Filipi ini, jemaat Filipi ini, benar, mereka itu mulai hidup dengan kepentingannya sendiri. Karena Paulus berkata bahwa tak ada seorang pun yang sama seperti dia. Apa yang Paulus punya? Apa yang Paulus miliki yang tidak dipunyai oleh mereka jemaat di kota Filipi? Paulus bilang, sehati sepikir dengan aku. Sehati dan sepikir. Saudara-saudara, hal pertama kita kerjakan, kita lakukan, atau cara pertama kita lakukan pekerjaan pelayanannya adalah, mari kita memiliki kesatuan hati. Mari kita memiliki kesatuan pikiran. Amin. Kesatuan hati, kesatuan pikiran, ini yang kita sebut sebagai visi bersama. Apa visi bersama yang kita punyai dalam gereja ini, saudara-saudara? Tentunya secara garis besar kita menginginkan kita menjadi berkat dan gereja ini bisa menjadi berkat bagi gereja yang lain. Tetapi jika ini cuma dipunyai oleh seorang Rasul Paulus saja, maka ini akan sulit terwujud. Jika visi untuk hidup dan kemudian menjadi berkat untuk pelayanan yang lain cuma dipunyai oleh seorang pemimpin saja, dalam hal ini gembala sidang, maka ini nggak akan bisa tercapai, saudara-saudara. Perlu kebersamaan, amin. Perlu kesehatian yang kita miliki bersama, baik jemaat maupun pemimpin gereja maupun hamba Tuhan. Ini hal yang pertama.
Yang berikut saudara-saudara, ya. Paulus bilang di sini, yang bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Paulus memiliki sikap yang luar biasa. Dia memiliki saudara-saudara, sensitivitas untuk memperhatikan cara hidup, kebutuhan hidup jemaat yang ada di kota Filipi. Sungguh pun Paulus bukanlah orang yang mampu, saudara-saudara. Dia bukan seorang hamba Tuhan yang kaya. Alkitab hanya berkata, saudara-saudara, dia kerjaannya hanya membuat kemah. Mungkin sekarang membuat rumah kali seperti itu. Tukang, saudara-saudara. Itu Paulus. Tetapi kita perhatikan, dia mencatat di sini bahwa yang begitu bersungguh-sungguh. Bukan main kata bersungguh-sungguh ini. Ya. Ini Paulus miliki. Paulus punya apa yang saya sebut kalau tadi kesatuan hati dan pikiran, maka kemudian berikutnya memiliki kerelaan berbagi. Kerelaan berbagi. Kalau tadi di atas kepentingan sendiri itu tidak mau berbagi, maka kemudian di bawahnya menyangkut kepentingan Kristus, itu saudara-saudara, kita lakukan dengan cara adanya kemampuan dari kita untuk membagi, kerelaan berbagi. Kerelaan saudara-saudara, kalau kira-kira kerelaan berbagi ini apa yang disebut dengan kerelaan berbagi? Saya punya satu buah apel, tetapi mungkin si B nggak pernah bisa makan apel. Kerelaan berbagi. Bapak, ini apel punya saya, silakan Bapak makan. Ini yang disebut dengan contoh kecil, kerelaan berbagi. Apa yang kita miliki, yang mungkin orang lain apalagi sesama anak Tuhan tidak pernah punya, tidak pernah miliki, bisa berbagi. Paulus melakukan ini. Paulus bukanlah orang yang mampu untuk berbagi, saudara-saudara, karena dia orang yang kekurangan. Tetapi dia bahkan tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Dia bahkan tidak pernah berpikir tentang apa yang akan saya nikmati hari esok. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana orang lain bisa hidup. Bagaimana orang lain bisa makan. Bagaimana orang lain bisa berbahagia. Itu yang Paulus pikirkan. Dan itu yang dia lakukan, catat dengan kalimat bersungguh-sungguh. Sebab hari ini mungkin ada banyak anak Tuhan, ya, yang berbagi, yang bisa berbagi. Tetapi berbaginya itu dengan tanda kutip. Ada motivasinya. Ya, kalau saya memberi, ya paling tidak dia nanti akan memberi ke kita. Kira-kira begitu. Ini mungkin motivasi. Tetapi Paulus tidak demikian, saudara-saudara. Kerelaan hatinya untuk berbagi. Mari jemaat Tuhan hari ini kita punya kemampuan yang kita terapkan, praktekkan dalam hidup untuk kita bisa berbagi dalam hidup. Berbagi dalam banyak hal. Apakah kita berbagi keceriaan, berbagi kesukaan, berbagi kebahagiaan, atau mungkin berbagi penderitaan, saudara-saudara. Ya, berbagi penderitaan artinya bukan penderitaan saya bagi ini kamu pikul penderitaan saya, tidak. Paling tidak mungkin kita berbagi penderitaan. Tante Fitri, hari ini kok saya susah banget. Kenapa susah? Waduh, nggak tahu. Ya, ini salah, itu salah, ini nggak laku, itu nggak laku. Ya, susah hidup saya. Paling tidak ketika Tante Fitri menceritakan itu ke Tante Ebi mungkin turut merasakan, iya ya. Ayo Tante Fitri kita berdoa bersama-sama lah kalau demikian. Atau kita cari solusi seperti apa? Mungkin Tante Fitri bisa ngutang lagi kali. Ini mungkin contoh. Kira-kira seperti itu. Paling tidak ketika kita bercerita, beban kita ringan. Nah, kemampuan berbagi ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Itu ayat 20 ya, masih di ayat 20 ya, karena Paulus berkata, begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Puji Tuhan. Ya. Berikut saudara-saudara, kerelaan berkorban. Nah ini, kerelaan berkorban. Kalau kita perhatikan ayat 30, masih di pasal yang sama. Ayat 30. Sebab dikatakan begini. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin.
Ini Paulus tulis bahwa yang disebut dengan dua orang tadi termasuk Epafroditus, ayat 30 berkata, karena pekerjaan Tuhan ia nyaris mati. Siapa yang nyaris mati? Kalau kita lihat ke ayat-ayat saat di atasnya itu, ya, Epafroditus. Dan ia mempertaruhkan jiwanya. Ini yang saya bilang, kerelaan berkorban, nyaris mati, ya, mempertaruhkan jiwa. Untuk apa? Apa untuk kemerdekaan suatu bangsa? Saudara-saudara, ya? Tidak, Alkitab katakan di sini, dia nyaris mati dan kemudian mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang di dalam pelayananmu. Kita seperti apa pada hari ini? Kalau saya selalu bilang begini kan, kalau kita memberi, lantas kemudian kita punya banyak, itu bukan memberi namanya, ya, itu ucapan syukur, korban pemberian syukur. Kalau kita punya banyak, engkau punya 1 miliar saudara-saudara, dan kemudian engkau kasih di gereja 1 juta, engkau masih punya 999 juta rupiah, engkau punya banyak. Tetapi kategori Alkitab yang kategori pengertian yang Tuhan tulis dalam ayat yang ke-30 pasal 2 ini, saudara-saudara, ya, engkau cuma punya 1, tetapi engkau memberi 1, saudara-saudara. Ini yang disebut dengan korban. Korban itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Korban itu selalu saya bilang sesuatu yang menyakitkan. Katakan amin. Korban itu sesuatu yang menyakitkan. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau punya banyak dan engkau memberi, itu bukan kerelaan berkorban, saudara-saudara. Bukan. Karena engkau masih punya banyak. Tetapi yang disebut dengan berkorban adalah bahkan ketika engkau enggak punya, tetapi engkau mau memberi, mau berkorban. Ini yang disebut dengan nyaris mati dan kemudian mempertaruhkan jiwa. Saudara-saudara, batas kerelaan, ini kerelaan berkorban. Batas kerelaan adalah sampai di garis tidak ada lagi yang bisa kita relakan. Ini pengertian, saudara-saudara. Ya. Batas kerelaan adalah sampai di garis tidak ada lagi yang kita bisa relakan. Semua telah kita bisa relakan. Semua kita telah relakan untuk yang namanya kepentingan Kristus. Katakan amin. Sekali lagi, semua telah kita relakan untuk yang namanya kepentingan Kristus. Kita tidak bisa melakukan ini tentunya tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk hari ini dan seterusnya, menjelang hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita mulai lebih mementingkan pekerjaan Kristus daripada kepentingan kita sendiri. Katakan amin. Waktumu mungkin untuk santai, tetapi engkau tidak menggunakan waktumu untuk santai itu. Engkau lebih mempergunakan waktu itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Mungkin waktumu untuk saya katakan tadi, mungkin waktumu untuk tamasya, waktumu untuk menikmati hidup. Tapi engkau tinggalkan waktu itu, engkau lebih rela pergi dan kemudian bersaksi, ataukah mendoakan seorang, ataukah kemudian menceritakan kebaikan kepada orang lain. Mungkin engkau bisa relakan itu. Mungkin engkau gak punya uang, tapi engkau punya kesempatan untuk berdoa, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan pelayanan, mendoakan saudara-saudaramu. Engkau mungkin tidak punya apa-apa, tetapi kita masih punya kesempatan untuk bisa dapat melakukan apa yang disebut dengan pekerjaan pelayanan. Karena itu pada pagi hari ini, saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita mulai memiliki kerelaan untuk memberikan hati dan pikiran kita sevisi dengan pimpinan gereja. Kita mulai memiliki visi untuk membangun pelayanan kita miliki masing-masing pada hari ini. Dan yang kedua, mari kita memiliki kerelaan untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi materi dan berbagi imateri. Dan kemudian berikutnya, kita memiliki kerelaan untuk berkorban. Puji Tuhan, ya. Kerelaan berkorban itu ukurannya, kata firman Tuhan,
nyaris mati, pertaruhkan jiwa. Ya, artinya saudara-saudara, ya, bahwa tidak ada lagi yang bisa kita miliki untuk kita bisa relakan untuk dikorbankan. Semua telah kita berikan, semua kita telah relakan untuk pekerjaan Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan melihat ini, Tuhan memperhitungkan ini sebagai kebenaran dalam hidupmu. Tuhan katakan tadi bahwa ketika kita mengutamakan Dia, mengutamakan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, artinya mengutamakan kepentingan Kristus terlebih dahulu, maka percayalah, firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apakah segala sesuatu itu? Bisa kesehatan kita, bisa kebahagiaan di hati kita, bisa kebahagiaan dalam rumah tangga, bisa kesuksesan dalam bisnis yang kita kelola, dan banyak hal lain lagi. Bisa orang membanggakan kita, bisa kita dibanggakan oleh orang lain, dan semuanya Tuhan tambahkan kepada kita. Tetapi persyaratan yang kita mesti miliki, mulai pada hari ini, mari kita mulai mengutamakan kepentingan Kristus dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan ini bagi kita semua.